Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Cahya Ramadan. Saya ingin mempresentasikan tentang PPT saya mengelola organisasi holistik pemasaran untuk jangka panjang. Saya dari kelompok 12 dan bersama teman saya Riki Bagus Setiawan dan Nesika Wardani Putri Aulia. Lanjut ke materinya. Definisi holistik marketing atau pemasaran holistik adalah strategi pemasaran yang menggunakan semua aspek bauran pemasaran. Bauran pemasaran yang dimaksud termasuk periklanan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Konsep ini sudah ada sejak 1950-an dan masih banyak digunakan sampai sekarang. Istilah holistik berarti menyeluruh atau memperhatikan semua bagian. Dalam pengertian ini, pemasaran holistik menyiratkan bahwa segala sesuatu dalam bauran pemasaran perusahaan harus bekerja sama untuk menciptakan pesan dan merek yang kohesif. Komponen pemasaran holistik. Relationship marketing. Relationship marketing merupakan proses pemasaran bertujuan membangun hubungan dengan seluruh entitas yang terkait dengan bisnis. Hal ini berarti bukan saja ada perlu membangun hubungan baik dengan pelanggan, namun juga semua pihak terkait, seperti konsumen, karyawan, mitra pemasaran, pemegang saham, dan lain-lain. Internal marketing berbeda dengan pemasaran kepada target pasar. Internal marketing menjual visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi. Dengan kata lain, mempromosikan hal-hal tersebut kepada karyawan atau anggota lain yang ada dalam perusahaan tersebut. Hal ini akan membuat karyawan lebih mengenal perusahaan dan membangun rasa kepemilikan serta keterikatan dengan brand. Dengan adanya tim yang solid, perusahaan atau brand juga akan berkembang baik. Di kinerja karyawan bisa meningkat dengan baik, yang nantinya akan berpengaruh pada perusahaan atau brand secara keseluruhan. Karyawan pun menjadi lebih loyal sehingga kemungkinan mereka pindah ke tempat lain lebih sedikit. Social responsibility marketing. Sesuai dengan namanya, konsep dalam social responsibility marketing menimbang aspek sosial dan lingkungan ke dalam proses pemasarannya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya peduli soal penjualan produk, namun juga memperhatikan aspek sekitar, terutama pada lingkungan dan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, yang biasanya sering mendapatkan program CSR tersebut. Integrated marketing. Komponen yang terakhir adalah integrated marketing atau yang dikenal juga dengan sebutan pemasaran terpadu. Konsep pemasaran ini memadukan berbagai unsur dalam perusahaan. Penerapan integrated marketing ini pun bersifat menyeluruh dan bertujuan untuk memuaskan stakeholder perusahaan. Stakeholder berarti bukan saja konsumen atau pelanggan, namun juga karyawan, pihak manajemen, pemegang saham, dan pihak terkait lainnya. Integrated marketing juga memanfaatkan teknologi yang ada seperti penggunaan chatbot dan mengoptimalkan aspek mobile friday. Manfaat pemasaran holistik. Pemasaran holistik memiliki 3 manfaat, yaitu 1. Pemasaran holistik mempermudah pemasaran dalam melakukan kegiatan pemasaran. Jenis pemasaran ini mengharuskan para pemasar untuk merancang kegiatan pemasaran secara lebih menyeluruh. Hal ini dapat mengurangi tingkat kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi dalam implementasi atau penerapan. Baik, saya akan membacakan poin selanjutnya. Manfaat pemasaran holistik. Yang ketiga itu, pemasaran holistik mampu mengeksplorasi produk yang dirancang. Pemasaran holistik bisa digunakan untuk mencari tahu lebih jauh tentang konsep produk, cara pembuatan, sistem pemasaran, iklan, dan lain sebagainya. Sehingga nantinya saat diimplementasikan, hasilnya dapat sesuai dengan yang diinginkan.
Lalu yang terakhir, pemasaran holistik mempermudah penentuan segmentasi pasar. Pemasaran holistik itu bisa digunakan untuk menentukan produk sesuai segmentasi pasar. Lebih spesifiknya, produk harus dibuat dengan memperhitungkan keinginan pasar karena hal ini bisa menunjang kesuksesan pemasaran dan penjualan. Lalu yang terakhir, cara penerapan pemasaran holistik. Ada 4 cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan pemasaran holistik. Yang pertama, membentuk tim pemasaran menjadi hal terpenting yang harus ada dalam setiap kegiatan pemasaran. Pemilihan timnya pun bisa didasarkan pada kemampuan yang dimiliki tiap individunya. Yang kedua, perancangan kegiatan pemasaran yang akan dirancang meliputi penentuan segmentasi pasar, strategi, dan hal lainnya yang berkaitan. Perancangan ini harus dilakukan dengan sebaik dan sesering mungkin. Yang ketiga, menentukan pihak siapa saja yang akan terlibat. Perlu ditentukan juga pihak siapa saja yang akan terlibat, contohnya masyarakat atau pihak yang berkaitan. Penentuan ini akan membuat kegiatan pemasaran lebih efektif dan fokus, sehingga hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Lalu yang terakhir, implementasi, pengawasan, dan evaluasi. Setelah kegiatan pemasaran selesai dirancang, langkah berikutnya ialah menerapkannya sesuai rencana. Dalam proses pelaksanaannya, pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Selain itu, evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui dan menganalisis hal apa saja yang masih kurang atau perlu diperbaiki. Sekian presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.